Pagi Bunda, dari Deka Corner. Pagi ini kita coba review salah satu item koleksi kita yang lumayan prestis juga dan rare juga ya. Nah, kita punya brand dari mana? Dari Lanvin. Oke, kalau bunda-bunda mungkin ada yang sudah paham ya brand Lanvin itu dari mana. Tapi untuk bunda yang belum paham, ini aku coba berikan seglimpse aja, sekilas aja tentang apa itu brand Lanvin. Oke, Lanvin itu brandnya dari Paris dan dia adalah salah satu fashion icon kenamaan di Paris dan eksis sampai sekarang. Jadi dia salah satu fashion icon tertua karena dia didirikan itu di awal tahun kurang lebih 1800-an gitu. Di tahun 1889 itu Jean Lanvin dia berani membuka head shop atau millinery gitu ya, head making gitu. Di usia 22, gila, sangat muda banget kan waktu itu. Nah, terus dia membuka head shopnya itu berkembang sampai dengan tahun 1908 dia mulai membuka clothing line. Nah, tahun 1897 itu anaknya di usia di usia Lanvin, Jean Lanvin ke-30, anaknya lahir namanya Marguerite Lanvin. Nah, dari situlah dia suka terinspirasi untuk ngebuatin baju anaknya gitu kan. Dan bajunya itu kadang seragam atau selainnya same outfit gitu, berdua dengan kompak gitu kan, dengan bundanya, dengan mamanya, dengan Jean Lanvin ini. Nah, saat mereka hadir di ball, kostum ball, Jean dan Marguerite ini datang bersamaan dan menggunakan outfit yang sama. Dari situlah akhirnya meledak, ngehits ya, atau viral waktu itu penampilan seorang ibu dan anak ini. Dan akhirnya banyak juga pesanan, istilahnya ketertarikan massa atau istilahnya fashionista saat itu untuk membuatkan baju untuk anaknya juga, terinspirasi dari mereka berdua. Nah, logonya juga dibuat juga terinspirasi dari kejadian itu, makanya logonya bergambar seorang ibu dan anak ya. Nah, itu sebenarnya adalah ilustrasi dari Jean and Marguerite Lanvin itu sendiri. Dan itu logonya lumayan ya, dibuat oleh Paul Iribe, salah satu desain grafis juga di Paris waktu itu. Jadi logonya, dari situlah logonya terinspirasi gambar ibu dan seorang anak. Ya bukan gambar singa atau bukan gambar bunga gitu, bukan, tapi gambar seorang ibu dan anak. Lumayan touching juga ya. Selainnya lumayan sebenarnya maknanya seperti itu gitu. Soal kecintaan seorang Jean Lanvin ini kepada anaknya. Akhirnya bondingnya itu dibuatkanlah logo dari brandnya. Quite touchy juga ya. Nah, oke. Nah, sekarang ini kita spill juga untuk tasnya. Untuk tas Lanvin ini aku bersyukur banget nih ya, karena dapat tas ini kondisinya tuh almost perfect karena memang sign of usage-nya itu dia belum ada. Jadi ya adalah pasti, tapi tidak ada yang signifikan banget. Selainnya kayak mungkin untuk sudut-sudutnya itu pun juga masih belum ada kikis atau noda pemakaian. Dan ini kulitnya lumayan rare juga kalau aku lihat ya, karena di salah satu di marketplace itu aku belum pernah nemuin yang item yang sama. Jadi ini lumayan rare juga kalau aku dapat ya. Dan juga punya keunikannya dia itu dia quilting, dia kulit reptil, entah kayak ini motifnya reptil, motif aja kulit sapi yang diemboss seperti kulit reptil atau kulit reptil sungguhan, karena ini memang tidak ada tertera dia terbuat dari kulit apa di dalamnya. Nah, tapi jangan khawatir, ini belum tentu tidak bertag, tapi tidak ada tag boss, istilahnya tidak autentik. Nah, kebetulan lagi, beruntungnya lagi kita dapat tas ini beserta dengan authenticity card-nya. Nah, jadi kita bersyukur banget lah ya punya tas ini. Oke, tas Lanvin ini dibeli purchase date-nya di 2018 ya. Kurang lebih dia masih awal-awal sebelum tahun 2020-an ya. Jadi masih ya kurang dari 10 tahun lah dari sekarang. Jadi masih lumayan nggak terlalu vintage banget ya. Nah, jadi masih kekinian lah kalau sebagai kolektor tas pre-love ya kan. Nah, ini sudah ada authenticity card-nya. Jadi ini sudah out, tidak ada keraguan di sana ini fake ataukah dia ini premium dan bla 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 itu ya. Nah, oke, kita balik lagi ke detail dari tasnya. Lanvin ini size-nya dia itu 27 cm. Jadi juga tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar untuk sebuah shoulder, ya kan? Nah, terus lucunya lagi, dia ini quilting. Quiltingnya itu selain dari benang, ya, yang bentuknya itu dia abstrak ini, istilahnya nggak beraturan, tapi dia juga di quilting dengan pita. Nah, pitanya juga warnanya senada dengan warna dasar kulitnya. Ya, nah terus untuk hardware-nya dia sterling silver gitu ya, hasilnya besi bakar gitu. Nah ini semua sudah emboss brandnya Lanvin gitu. Nah semua untuk lubang-lubangnya dari hardware ini semua sudah emboss ya, tuh, bisa dilihat ya bun, tuh ya. Nah terus di balik belakangnya juga sama. Nih
Ini juga. Nah, untuk bagian atasnya pun juga belum ada kikis ya, kulitnya masih sehat. Terus di bagian belakang sini ada satu sisi pocket berzipper, bermagnet ya. Nah, untuk di sininya pun juga belum ada kikis-kikisnya. Jangan kalau kita keluar masuk tangan ya, pasti di sebelah sini bibirnya itu pasti udah ada pemakaian. Tapi ini alhamdulillah aku dapatnya masih belum ada. Mulus banget tuh. Quiltingnya lucu ya, dia tuh abstrak gitu, jadi tidak seragam ya, kayak segitiga aja, square semuanya enggak. Jadi ini ada square, ada segitiga, jadi lumayan abstrak. Terus untuk sudut-sudutnya pun juga belum ada jejak pemakaian di sini tuh. Ya, kulitnya sehat. Dia warnanya warna ash gray gitu ya, warna smoky gray. Jadi warna-warna abu yang agak sedikit gelap ya. Tapi abunya ini abu cakep lah, karena dia sudah emboss untuk kulit reptil seperti ini. Sudut-sudutnya ini ya, dia kan nampak jelas nih motif dari perutnya reptil seperti ini kan ya. Cakep ya. Dan ini pun juga sama nih, untuk ininya juga belum ada tarnis, atasnya belum ada scuff, belum ada jejak kikis pemakaian gitu, belum. Nah, yang ciri khas dari Lanvin itu ya, rantainya tuh selalu modelnya tuh pipih seperti ini, pipih dan lebar. Jadi dia custom ya untuk rantainya, bukan rantai yang model bentuk 8 yang seperti biasa itu ya, yang warnanya gold atau warnanya silver gitu, bukan, tapi dia custom dengan modelnya pipih seperti ini. Tuh, ini cantik dan dia dilipit dengan kulit. Tidak hanya bagian besinya aja, tapi ini dilipit seperti dari kulit juga dengan warna yang sama. Tuh, kondisinya masih cakep ya. Terus untuk apa lagi ya? Nah, kita coba lihat untuk bukaannya, dia turn locknya pun juga masih pakem, jadi masih masih kokoh, masih kuat ya, tidak dol gitu. Dan ini sudah emboss Lanvin. Jejak pakainya hanya ini aja kalau aku bisa sebut ya. Tuh, hanya sedikit aja kayak pemudaran, karena wajarnya mungkin kena kuku dari si pemakai sebelumnya, jadi seperti ini. Tuh, dari kulitnya nampak ya bun, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat skill di bagian dalam. Bagian dalamnya juga sama, ini tipe yang sudah bisa dilepas ya hardware-nya ya. Nah, ini sudah ada bautnya seperti itu, dan ini sudah ada logonya juga Lanvin. Jadi ini bisa dilepas pasang, karena ini bisa ada lubang dari bautnya ya, baut. Dan ininya pun untuk biasanya bagian flap tuh selalu ya kelipet seperti ini, dan dia pastinya ada crack. Kalau puas pakai sudah ada kikis, ini belum ada. Jadi ini sudah ada embossnya Lanvin Collection seperti itu. Nah, ini kayak gini. Oh ya. Nah ya, terus bibirnya juga sama. Bibirnya pun juga masih sehat, belum ada kikis, sudah warna. Nah, Lanvin ini dia beremboss dengan nomor seri. Nomor serinya yang nampak jelas sekali di sini ya bun. Nah, ini ya nomor serinya di sini. Tuh. Dan ini zippernya, ciri khas dari brand ini selalu ada logo L-nya seperti ini ya. Nah gitu. Ya, sebenarnya sih saya baru lihat pertama kali Lanvin ada emboss nomor seri itu ini. Karena aku sering lihat tas brand dari Lanvin itu kebanyakan di marketplace jarang sekali yang beremboss nomor seri gitu. Terkadang memang zipper semuanya harganya sama, warnanya sterling silver gitu ini, tapi tidak ada embossnya gitu. Nah seperti ini ya, dia ada berzipper dan 2 kompartemen seperti biasa, dan dia sudah emboss semuanya. Dia bahannya itu bahan apa ya, dari bahan kayak sifon ya, sifon tapi sifon tebal gitu, dan ini sudah emboss brandnya Lanvin kayak gitu. Tuh kan, ini masih halus kondisinya. Jadi bunda-bunda kalau ingin lihat tas itu sudah pemakaiannya sudah cukup lumayan banyak atau enggak, dilihat aja tipe kainnya atau jenis kainnya. Kalau ini sudah lumayan berbulu, sudah mulai kasar seperti itu ya, berarti ini sudah cukup sering ya digunakan oleh pemilik sebelumnya. Tapi kalau masih kondisinya tuh masih kainnya tuh masih bersuaranya agak keras, dan dia kondisi kainnya masih kaku, nah berarti itu masih minim pemakaian gitu ya. Oke bunda, ini untuk kondisinya masih cakep banget, dan ini salah satu koleksi di DK Corner. Mungkin kalau ada bunda yang berminat, boleh silakan bisa DM aku di IG aku ya, di DK_corner_. Oke, yang berminat silahkan, atau sekedar tanya harga, atau mungkin mau menanyakan detailnya lagi bagaimana, silahkan. Nah jangan lupa ya bun, like, subscribe di channel YouTube aku. Nanti aku coba setelkan lagi item-item menarik yang lainnya, yang rare, yang pastinya rare, ada uniknya dan gak pasaran. Oke, thank you for watching. Terima kasih. Dah.